Saya sampaikan kepada saudara Joko Widodo. Saudara Joko Widodo, puas sekarang saudara melihat anak bangsa, warga negara Anda hari ini dijemput secara paksa. Apakah Anda cukup puas dengan peristiwa hari ini? Atau Anda justru kurang puas, ingin Roy Suryo dan kawan-kawan ini ditahan semuanya? Wahai kubu Jokowi termul-termul, puas kalian mendengar kabar penangkapan ini? Ini hukum yang kalian pamerkan sebagai penegakan keadilan. Bismillahirrahmanirrahim. Kami nyatakan perang terbuka secara hukum melawan saudara Joko Widodo. Saudara Joko Widodo, puas sekarang saudara melihat anak bangsa, warga negara Anda hari ini dijemput secara paksa. Apakah Anda cukup puas dengan peristiwa hari ini? Atau Anda justru kurang puas, ingin Roy Suryo dan kawan-kawan ini ditahan semuanya? Wahai kubu Jokowi termul-termul, puas kalian mendengar kabar penangkapan ini? Ini hukum yang kalian pamerkan sebagai penegakan keadilan. Lalu mereka berkata kalau tidak ditahan nanti katanya akan hadir di TV ini, TV itu. Hadir di TV itu hak konstitusional dan menghargai undangan televisi. Dan yang disampaikan itu adalah pendapat, bukan mengulangi perbuatan. Kalau esensinya dia tidak bisa melawan pendapat, tidak kuat melawan argumentasi, berarti persoalannya bukan adanya kejahatan yang dilakukan berulang, tetapi tidak adanya kemampuan untuk melawan argumentasi para Suryo di ruang publik yang menyebabkan mereka mengambil upaya represi. Jadi saya mau katakan nanti kalau kasus ditahan, saya sampaikan kepada seluruh rakyat, saudara Joko Widodo keliling itu dengan membawa noktah. Karena apa? Kalau sampai ditahan berarti saudara Joko Widodo itu adalah orang yang sedang mengkampanyekan sebuah partai yang dipimpin anaknya, saya sebut PSI, tapi pada saat yang bersamaan dia zalim kepada rakyatnya yang 10 tahun pernah dipimpinnya. Dan kepada pemimpin-pemimpin yang zalim seperti ini tidak ada satupun alasan untuk kita memberikan dukungan apalagi pembelaan. Jadi sekali lagi, karena saudara Joko Widodo sudah sampai pada tahapan ini, Bismillahirrahmanirrahim, kami nyatakan perang terbuka secara hukum melawan saudara. Nah, ini sangat lucu sekali ya. Padahal barusan saja ya, itu Roy Suryo ditangkap oleh Polda Metro Jaya ya. Tiba-tiba ini langsung ada tanggapan dari Pak Jokowi. Nah, ini memang sangat bau sekali. Ada apa ini ya? Apakah Pak Jokowi sudah tidak menganggap kalau ada yang membackingi orang besar? Nah, pada saat lalu memang sih ketika Roy Suryo pada saat lalu terkesan penanganannya lambat dan lain sebagainya, tidak P21 atau terkait kasusnya sangat lambat, belum P21, itu bahkan Roy Suryo dituduh atau kasusnya itu ada tangan-tangan besar ya, tangan besar lah yang menghalangi proses P21 dan lain sebagainya. Pada saat lalu memang Pak Jokowi mengatakan demikian. Tapi saat ini, langsung ditanggapi oleh Pak Jokowi ya. Tanggapan Jokowi soal penangkapan Roy Suryo dan Dr. Tiva. Nah, konon katanya memastikan akan mengikuti seluruh hukum yang terkait polemik ijazah yang kini bergulir di pengadilan dan lain sebagainya lah. Kalau menguntungkan bagi Pak Jokowi saja, Pak Jokowi komentarnya sangat di luar dugaan ya. Komentarnya Pak Jokowi ya, kita serahkan ke proses hukum dan lain sebagainya. Tetapi kalau tidak sesuai dengan apa yang dimau oleh Pak Jokowi, misalkan menuduh ada orang besar lah, menuduh ada tangan besar lah, yang setidaknya yang membuat kasus Roy Suryo ini tidak segera P21 dan lain sebagainya. Ini memang sangat mengejutkan sekali ya. Tiba-tiba loh, ini secara tiba-tiba Roy Suryo tiba-tiba ditahan. Ini sangat mengejutkan sekali. Banyak yang terkaget-kaget dan bahkan kuasa hukum dari Roy Suryo bahkan juga terkaget-kaget tiba-tiba dilakukan penahanan. Pada saat lalu juga sudah ya dirilis oleh Polda ya, bahkan sudah menggelar konferensi pers kenapa Roy Suryo dilakukan penahanan dan lain sebagainya. Ya memang ini kebetulan atau gimana kita juga nggak tahu ya. Yang jelas Pak Jokowi itu akan bersafari keliling Indonesia. Dan bahkan pada saat lalu juga disindir oleh PDIP. Kalau bisa ya sambil menunjukkan ijazahnya ke publik, kurang lebih seperti itulah. Menurut saya sindirannya juga sangat masuk akal sekali. Daripada berkeliling Indonesia nggak ngapa-ngapain, lebih baik sambil membawa ijazah. Ya setidaknya bisa membuat masyarakat percaya lagi lah bahwa ijazah Pak Jokowi itu benar-benar asli. Kurang lebih seperti itu. Nah, dari sini saya juga penasaran, kira-kira komentarnya seperti apa ya? Bangga memiliki presiden seperti Bapak Jokowi. Semoga Bapak senantiasa dalam lindungan. Min, tidak bisakah tulis mantan presiden gitu? Kentut pret bahwa aslinya bukan A4 atau F4. Saya bukan lulusan UGM, tapi kolega saya banyak yang lulusan UGM. Kita lihat saja siapa yang benar dan yang akan menjalani kampanye. Ditunggu oleh seluruh masyarakat Indonesia, baik yang pro Anda Jokowi ataupun yang pro Noto Diprojo.
mana yang benar. Tolong simpan berita ini, jangan sampai ini ngeles dan seenaknya mengkriminalisasi orang. Kenapa harus ditangkap dan ditahan? Biarkan saja persidangannya berlangsung dulu untuk membuktikan siapa yang benar, siapa yang salah. Kalau nggak percaya, ntar pas disuruh ke sidang, sakit ya. Kalau kita lihat dari sini, pada 19 Juni 2026 yang lalu, kata Jokowi soal proses hukum Roy Suryo Dr. Tiva di Polda Metro Jaya. Pada waktu lalu juga Roy Suryo tegaskan tak ada orang besar dalam kasus ijazah Jokowi. Pada waktu lalu bahkan juga ada tudingan lah, setidaknya ada orang besar dan lain sebagainya lah. Bahkan berkas Roy Suryo belum P21, bahkan juga ada tuduhan, ada orang besar, ada yang membackingi dan lain sebagainya. Nah, tapi kalau kita lihat saat ini ketika Roy Suryo dan Dr. Tiva ditangkap, malah biasa-biasa saja. Kita serahkan ke proses hukum yang berlaku. Ya, menurut Pak Jokowi. Jadi kan sangat wow sekali, sangat di luar dugaan sekali ya. Ya, tapi yang cukup saya heran ya, sangat berbeda sekali. Dengan apa? Dengan Silviana Matutina, pendukung Pak Jokowi. Seharusnya Pak Jokowi juga. Halo teman-teman, jumpa bersama saya di Politik Dangi teman-teman ya. Mungkin kemarin itu adalah harinya Termul berpesta. Hari Termul berbahagia teman-teman ya. Sebab para pendukung ya Pak Jokowi tentu senang ya. Akhirnya mereka ya melihat bagaimana Roy Suryo dan Dr. Tiva akhirnya ditangkap teman-teman oleh Polda ya, dan ini berita yang membahagiakan ya bagi para pendukung Jokowi tentunya. Kita lihat bagaimana rentetan kasus ini ya adalah sebuah hal yang sangat panjang teman-teman ya. Kalau kita melihat bahkan 1 tahun lebih ya kasus ini bergulir ya di kepolisian, belum ada titiknya teman-teman. Dan kemarin ya sudah menemukan titiknya. Saya rasa bahwa Roy Suryo, Dr. Tiva dan lain-lainnya, mereka menunggu momen ini teman-teman. Kenapa? Karena kalau kita melihat ketika ini masuk ke pengadilan nanti teman-teman, disinilah pembuktian ya. Apakah Roy Suryo yang menang ya atau tetap divonis bersalah ya. Apapun itu kita akan menunggu ya hasil daripada persidangan nanti teman-teman. Dan saya rasa persidangan ini ya pasti akan panjang teman-teman. Sebab apa? Yang menjadi pertanyaannya adalah apakah Pak Jokowi akan hadir di persidangan ya kan? Karena beberapa persidangan tentang ijazahnya teman-teman, Pak Jokowi nggak pernah hadir ya kan. Yang kedua, ketika pun hadir ya, apa pertanyaan daripada kuasa hukum Roy Suryo nanti ya kan. Dan ini kan sebuah hal yang tidak bisa kita prediksi teman-teman. Makanya saya katakan bahwa kasus ini pasti akan sangat seru teman-teman ya, sangat menarik ya. Kenapa? Karena semua ini akan terungkap di persidangan ya kan. Entah siapa yang benar ataupun salah, hakim yang akan menilai, hakim yang akan memberikan keputusan teman-teman. Dan menurut saya ini sangat menarik sekali. Apa yang terjadi, apa yang akan terjadi nanti ya terjadilah. Dan saya rasa bahwa ya ini adalah babak baru ya, babak baru yang dilakukan oleh kepolisian teman-teman dengan menangkap Dr. Tiva bahkan Roy Suryo. Bagaimana menurut kalian? Kita diskusi di kolom komentar ya.